Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Winanda Febri Sandi dengan NIM 1521111313094 dengan program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Baiklah, saya di sini akan mengidentifikasi potensi bahaya beserta pengendalian risiko dengan menemukan hazard mekanik, fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan yang terakhir adalah psikologi. Dengan aktivitas kedua, yakni proses pemotongan besi dengan menggunakan cutting torch. Yang pertama, hazard mekanik. Potensi bahaya atau hazard yang pertama ialah las gas membakar dengan api mencapai suhu 3500 derajat Celcius. Resikonya, suhu pada las gas yang teramat panas dapat melelehkan dan memotong besi ataupun logam dengan cepat. Jika sampai mengenai tangan, hal ini dapat berupa sangat fatal. Tangan ataupun jari bisa luka bakar, bahkan putus, dan kerusakan mata karena terlalu lama terkena sinar api pengelasan. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi dengan menghilangkan cutting torch atau las gas agar tidak digunakan oleh pengelas, namun tidak dapat dilakukan karena alat tersebut adalah komponen penting saat pembuatan. Yang kedua, substitusi, menggantikan cutting torch tersebut dengan mesin yang lebih modern tanpa memegang alatnya. Contoh, automatic cutting oksigen. Dengan begitu akan lebih nyaman dan lebih aman saat digunakan pekerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Apabila harga mesin las modern dirasa lebih mahal, maka mesin las tersebut dapat dimodifikasi sebaik mungkin dan aman agar pengrajin tidak mengalami cedera yang tidak diinginkan, seperti memberi sensor atau pemegang wadah yang aman. Yang keempat, administrasi, memberikan label pemakaian mesin yang aman pada wadah mesin las, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja bagaimana cara mengoperasikan mesin las yang benar. Metode yang kelima ialah APD, alat pelindung diri. Memberikan APD pada pekerja berupa sarung tebal untuk mencegah jika terjadi kecelakaan kerja. Hazard yang kedua dari mekanik ialah sengatan listrik. Sengatan listrik merupakan salah satu resiko yang cukup serius bagi pekerja las. Pelepasan arus listrik secara mendadak dapat terjadi dalam proses pengelasan. Akibatnya, tubuh dapat mengalami cedera serius dan bahkan kematian. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi, menghilangkan listrik, namun tidak dapat dilakukan karena alat tersebut adalah komponen penting saat pembuatan. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin las biasa tersebut dengan gergaji mesin yang lebih aman dan efisien. Penggunaan mesin las tersebut juga harus sesuai dengan instruksi keselamatan, mengingat resiko yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan kerja cukup tinggi akibat mesin las. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberikan pegangan atau plastik atau media yang tak mudah menghantarkan listrik. Yang keempat, administrasi, selalu periksa peralatan las dan panahan elektroda sebelum mulai bekerja. Lakukan prosedur lockout toggles saat sedang dilakukan maintenance, terutama pada area industri. Gunakan teknisi yang bersertifikasi untuk memperbaiki peralatan las. Jangan menyentuh bagian logam pada dudukan elektroda, terutama ketika terpapar basah atau hujan untuk menjaga jarak dan berhati-hati. Yang kelima, alat pelindung diri. Pakailah APD yang sesuai, seperti helm las dan kacamata las, untuk melindungi kepala dan area mata pekerja dari panas dan percikan api dan cahaya yang intens serta luka bakar kimia. Hazard yang kedua ialah fisika, yaitu cahaya dengan intensitas yang tinggi. Risikonya, semua cahaya tampak yang masuk ke mata akan diteruskan oleh lensa dan kornea ke retina. Mata bila cahaya ini terlalu kuat, maka akan terjadi kelelahan dan kalau terlalu lama mungkin akan menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit ini sifatnya juga hanya sementara. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber utama dari sinar, yaitu percikan mesin las. Namun, tidak dapat dilakukan karena mesin las adalah komponen penting dalam pengelas. Yang kedua, metode substitusi,
mengganti mesin las yang membuat sinar berlebihan dengan mesin las yang lebih modern dengan sinar yang rendah. Yang ketiga, modifikasi engineering, menghilangkan sinar pada alat jika bisa. Yang kelima, APD. Pakailah APD yang sesuai seperti helm las dan kacamata las untuk melindungi kepala dan area mata pekerja dari panas, percikan api, cahaya yang intens, serta luka bakar kimia. Seterusnya, yang ketiga adalah hazard biologi, virus dan bakteri yang menyebar di sekitar area pengelasan. Resiko, virus dan bakteri bisa merusak, membunuh, dan mengubah sel dalam tubuh. Virus juga dapat memicu terjadinya suatu penyakit. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi, menghilangkan virus dengan menyemprotkan antiseptik secara rutin pada area pengelasan. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena virus merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberikan hand sanitizer di area pengerjaan. Yang keempat, administrasi, memberikan tanda peringatan area wajib menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan prosedur kesehatan dan sosialisasi pada pengelas. Yang kelima, APD. Pakailah APD yang sesuai, seperti masker, helm las, dan kacamata las, untuk melindungi kepala dan area mata pekerja dari panas, percikan api, cahaya yang intens, serta luka bakar kimia. Hazard yang keempat ialah kimia, yaitu paparan asap dan gas. Resiko, paparan asap dan gas yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang cukup parah, seperti penyakit pernapasan, kanker, serta gangguan indera penglihatan dan penciuman. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber paparan asap dan gas paling banyak berasal dari potongan besi las. Yang kedua, substitusi, mengganti besi, tetapi tidak dapat digantikan karena merupakan bahan utama pembuatan. Yang ketiga, modifikasi engineering, membuat wadah yang tertutup untuk pembuangan sisa-sisa potongan besi yang tidak digunakan, atau menyiram hasil pemotongan tersebut dengan air. Yang keempat, administrasi, memberikan sosialisasi terhadap pengrajin bahwa menghirup gas atau partikel-partikel dari sisa potongan besi dapat mengganggu kesehatan dan pernafasan. Anjurkan pekerja untuk siap sedia obat tetes mata dan meneteskannya agar tidak terkena iritasi, dan memakai masker tebal saat melakukan pekerjaan. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD. Pakailah APD yang sesuai, seperti masker, helm las, dan kacamata las, untuk melindungi kepala dan area mata pekerja dari panas, percikan api, cahaya yang intens, serta luka bakar kimia. Hazard yang kelima ialah ergonomi, posisi pekerja yang duduk, jongkok, dan pengelasan terus-menerus selama bekerja. Resiko, duduk dan fokus terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi, dengan menghilangkan aktivitas duduk jongkok dan fokus mata terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberikan selingan untuk duduk atau istirahat apabila kaki terasa pegal dan nyeri. Yang kedua, substitusi, melakukan aktivitas yang dapat dilakukan dengan duduk yang nyaman, sehingga pengelas tidak merasakan kaki pegal dan nyeri. Yang ketiga, dengan metode modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja senyaman mungkin, dan menata tempat agar aktivitas bisa dilakukan dengan duduk. Yang keempat, administrasi, memberikan waktu istirahat pengrajin agar pekerjaan tidak monoton. Selain itu, kita juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya peragangan otot di sela-sela beraktivitas. Yang kelima, alat pelindung diri,
Pemberian safety shoes yang memiliki bantal tumit yang empuk akan mengurangi rasa nyeri dan pegal saat terlalu lama berdiri. Pakailah APD yang sesuai, seperti masker, helm las, dan kacamata las untuk melindungi kepala dan area mata pekerja dari panas dan percikan api, cahaya yang intens, serta luka bakar kimia. Hazard yang keenam, yang terakhir ialah psikologi, yaitu kelelahan akibat beban kerja, membuat pekerja lemah, letih, dan lesu sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Yang pertama, metode pengendalian, eliminasi, menghilangkan rasa beban yang ada di pikiran saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, substitusi, mengganti cara kerja yang tidak efektif dan memakan waktu yang lama dengan cara yang lebih cepat. Yang ketiga, modifikasi engineering, merubah lingkungan kerja lebih asik seperti diselingkan oleh lagu-lagu agar pekerja tidak monoton. Yang keempat, administrasi, memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat saat melakukan aktivitas yang menguras tenaga. Yang kelima, alat pelindung diri, memberikan pengelas APD yang lengkap dan aman agar pekerja merasa nyaman saat melakukan pekerjaannya. Baik teman-teman, itu tadi identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko dari saya. Dengan aktivitas yang pertama yakni proses memarut kelapa dengan mesin parut, dan yang kedua itu proses pemotongan besi dengan cutting torch, dan yang ketiga proses penghalusan kayu untuk pembuatan bangku ataupun lemari. Kurang lebih penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau welder yang handal nih begini guys, mantap. Kali strut langsung potong habis. Kita lihat hasilnya guys, mantap nih. Ini kalau welder yang handal nih begini guys, mantap. Kali strut langsung potong habis.